Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan membahas materi tentang ibadah sholat berjamaah yang berisi tentang pengertian, hukum, manfaat, syarat sah, syarat, keutamaan, dan tata cara sholat berjamaah. Tujuan pembelajaran fikih MI yaitu melaksanakan sholat berjamaah ini agar tertanamnya sikap tertib, disiplin, taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mempunyai kesolehan sosial yang tinggi. Apa itu sholat berjamaah? Sholat berjamaah adalah sholat yang dilakukan secara bersama-sama oleh dua orang atau lebih. Sholat berjamaah dipimpin oleh seorang imam dan yang mengikuti imam disebut makmum. Sholat berjamaah merupakan salah satu amalan ibadah yang dianjurkan dalam agama Islam. Yang selanjutnya, hukumnya sholat berjamaah. Hukum melaksanakan sholat berjamaah adalah sunnah muakkad. Sunnah muakkad berarti sangat dianjurkan atau mendekati wajib. Pahala sholat berjamaah besar sekali, yaitu mendapat pahala 27 derajat lebih tinggi daripada sholat sendirian atau munfarid. Menurut surat An-Nisa ayat 102, bisa dikatakan bahwa salat berjamaah hukumnya fardhu ain. Jika salat berjamaah hukumnya sunnah, halangan pertama yang bisa menggugurkan kewajiban itu adalah karena keadaan khauf atau takut akan musuh. Manfaat salat berjamaah. Salat berjamaah juga mempererat ikatan sosial dan meningkatkan rasa kebersamaan di antara sesama muslim. Manfaat sholat berjamaah banyak sekali, di antaranya sebagai berikut. Yang pertama, pahalanya lebih banyak, yaitu 27 derajat lebih tinggi daripada sholat sendirian. Yang kedua, mempererat persaudaraan atau silaturahmi dengan semua umat Islam. Yang ketiga, melatih diri untuk sholat tepat pada waktunya. Yang keempat, melatih diri menjadi pemimpin atau imam. Dan yang kelima, merasakan sebagai orang yang dipimpin atau makmum. Yang keenam, mencegah diri dari perbuatan keji dan mungkar. Dan yang terakhir adalah menambah keimanan. Syarat sah sholat berjamaah. Ada imam, makmum harus berniat mengikuti imam, dikerjakan pada satu tempat, tidak terpisah terlalu jauh, dan yang terakhir, sholat makmum harus sesuai dengan imam. Nah, menurut Ustadz Abdul Aziz, terdapat beberapa syarat tambahan yang harus dipenuhi dalam melaksanakan sholat berjamaah. Antara lain, yang pertama, memahami semua gerakan yang dilakukan oleh imam. Yang kedua, harus berniat menjadi makmum atau mengikuti sholat berjamaah. Yang ketiga, tidak boleh berdiri di depan posisi imam. Yang keempat, tidak boleh mendahului gerakan-gerakan atau rukun fi'li yang dilakukan oleh imam. Yang kelima, sholat makmum harus sesuai dengan sholat imam dalam hal niat dan waktu sholat. Yang keenam, jarak antara imam dan makmum atau antara makmum dengan baris makmum yang terakhir tidak boleh lebih dari 300 hasta atau bisa disebut 2 meter. Nah, yang terakhir, tidak boleh ada dinding yang memisahkan antara imam dan makmum, kecuali untuk makmum perempuan dengan syarat ada satu atau lebih dari mereka yang dapat melihat semua gerakan yang dilakukan oleh imam. Syarat sholat berjamaah. Yang pertama niat, yang kedua gerakan, yang ketiga rukun, yang keempat dapat, yang kelima sholat, dan yang terakhir imam. Nah, imam ini harus memenuhi syarat-syarat berikut. Yang pertama Islam, yang kedua balik, yang ketiga laki-laki, yang keempat berakal sehat, yang kelima mampu membaca Al-Quran, yang keenam bebas dari hadas kecil dan hadas besar, dan yang terakhir lancar dalam melafalkan huruf-huruf hijaiyahnya. Keutamaan sholat berjamaah.
pahala dilipat gandakan, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa pahala sholat berjamaah lebih besar 25 kali lipat daripada sholat sendirian. Yang selanjutnya pengampunan dosa. Sholat berjamaah di masjid dapat menghapus dosa-dosa yang telah dilakukan sebelumnya. Yang ketiga, pererat ikatan sosial. Sholat berjamaah dapat mempererat ikatan sosial dan meningkatkan rasa kebersamaan di antara sesama muslim. Yang keempat, membentuk akhlak mulia, yang dimana sholat berjamaah dapat membentuk akhlak yang mulia. Yang selanjutnya, meningkatkan disiplin dan tanggung jawab, yang dimana sholat berjamaah ini mengajarkan kita untuk tepat waktu dan menghargai waktu ibadah bersama. Yang terakhir, mengajarkan sikap saling menghormati. Sholat berjamaah ini membentuk sikap saling menghormati terhadap sesama. Hadis riwayat Al-Bukhari 645 dan Muslim 650. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sholatul jama'ati afdalu min sholati fadabi sa'i wa isrina darajah." Sholat berjamaah itu lebih utama 27 derajat daripada sholat sendirian. Tata cara sholat berjamaah. Yang pertama, setelah azan dan iqamat, salah seorang berdiri di depan menjadi imam dan yang lain menjadi makmum. Yang kedua, sebelum memulai memimpin sholat, terlebih dahulu imam memberi komando agar jamaah meluruskan dan merapatkan barisan atau safnya. Yang ketiga, imam memimpin sholat dengan mengeraskan suara ketika mengucapkan takbir. Nah, pembukaan sholat dan takbir setiap perpindahan rukun, sedangkan makmum mengikuti semua gerakan imam. Selanjutnya, imam mengeraskan bacaan surah Al-Fatihah dan ayat atau surah lainnya sesudah bacaan Al-Fatihah. Nah, pada rakaat pertama dan kedua ini dalam sholat maghrib, isya dan subuh. Yang selanjutnya pada akhir bacaan surah Al-Fatihah, makmum membaca amin serentak bersama imam dengan suara yang baik dan tertib. Yang selanjutnya adalah dalam sholat zuhur dan asar, imam tidak perlu mengeraskan suara bacaan kecuali bacaan takbir. Nah, masing-masing imam ini maupun makmum membaca dengan suara syir atau diketahui sendiri. Begitu pula dalam rakaat ketiga dan seterusnya. Yang terakhir adalah imam yang keliru atau kelupaan dalam bacaan dapat dibetulkan oleh salah seorang makmum yang tahu ataupun berada yang di belakang imam.